Nah, iya. Ya. Jadi pada siang hari ini ya dari kami berdua, kita berdua, saya IGD Andika dan Ibu Yuri Prima dari kampus Instiki ya bertugas ya untuk mengisi kegiatan pelatihan, tapi nanti sifatnya santai-santai saja, sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol gitu ya Bu Yuri ya. Ya, Jadi kurang lebih maksimal hingga jam 4 sore nanti. Jadi bersama Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan gitu ya. Jadi pada hari ini, hari Selasa 12 Juli, materinya adalah fokusnya adalah Google Form gitu Bu Yuri ya. ya, Formulir Google Form. online, jadi gimana bikin formulir di komputer, membagikannya, lalu merekap hasilnya, kira-kira seperti itu. Sementara akan kita bahas, coba bersama, ya tanya-tanya, diskusi, kira-kira seperti itu bersama saya dan Bu Yuri. Ya saya rasa perkenalan sih tidak ada yang perlu dibahas ya kalau perkenalan. Ya, jadi kita berdua basisnya di Denpasar, di Panjer, Bapak Ibu, Ya. di Panjer, di Renon, kampusnya. Salam kenal untuk semuanya Bapak Ibu, walau walau off cam dan on mic tidak masalah, mungkin karena sinyal, lalu sambil bekerja juga tidak apa-apa, gitu nggih. Jadi disambi-sambi manten, dan mohon maaf kalau saya pakai bahasa Indonesia dan Balinya campur-campur. Ya. Sebelum mulai ke materi, saya akan berikan pretest dulu namanya, ya untuk mengetahui pengetahuan dari peserta sekalian. Ya, link pretest saya akan kirimkan di kolom chat Bapak Ibu. Isinya tidak terburu-buru nggih. Itu ya, pretest Bapak Ibu silakan isi. Bisa isinya di HP atau buka klik itu nanti dia akan muncul tab baru, silakan diisi ya sejujurnya saja. Ya, nanti itu sebagai catatan kami di kampus terkait dengan pengetahuan atau skill Bapak Ibu dalam menggunakan Google Form ya. Nanti setelah pelatihan akan ada lagi yaitu post testnya. Jadi sebelum pelatihan seperti apa, sesudah pelatihan seperti apa. Jadi biar kami ada asesmen atau ada evaluasi atau ada yang diukur. Nah, kira-kira kayak begitu. Nah, linknya sudah saya kirimkan di kolom chat ya. Bapak Ibu bisa lihat, tinggal diklik saja. Nanti silakan diisi lalu dikirim. Kira-kira seperti itu. Ya tidak terburu-buru ya, tidak perlu terburu-buru, santai saja. Ya tidak ada batas waktu untuk mengisinya. Oke, kalau sepertinya cukup perkenalan intro dari saya biar tidak banyak memakan waktu ya. Berikutnya kita akan lanjutkan langsung ke sesi materi yang akan dibawakan oleh Ibu Yuri. Ya, untuk Ibu Yuri waktu dan tempatnya saya persilakan. Silakan Bu. Terima kasih Pak Andika. Om Swastiastu, selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan ya. Kita ketemu lagi ya Bapak Ibu ya hari ini. Nah, kemarin kita udah ketemu dengan materi yang berbeda ya. Kemarin kita ketemu dengan materi Office. Hari ini kita ketemu lagi dengan materi formulir atau Google Form. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini mungkin udah nggak asing lagi ya dengan Google Form. Apakah saya ingin tahu juga, apakah Bapak Ibu di sini sudah pernah membuat Google Form? Belum, Bu. Belum ya, oke. Oke, tapi pernah mengisi Google Form sebelumnya? Nah, mengisi. Pernah ya. Nah, biasanya Bapak Ibu mengisi Google Form itu untuk apa? Untuk absensi rapat-rapat biasanya, Bu. Absensi rapat. Kalau Bapak yang Desa Adat Pumahan, Bapak siapa? Tadi biasa untuk Bapak rapat, Ketua terus juga rapat. kadang-kadang untuk pelatihan. Pelatihan. Mungkin mengisi data begitu ya Bapak? Ya, Bapak Ibu nggih. Mengisi data misalnya nih kayak saya nih misalnya saya ingin mengetahui nama Bapak Ibu, terus desa asalnya begitu nggih, terus alamatnya, terus mewakili
desa adat mana gitu ya. Itu bisa jadi saya mengirimkan sebuah link Google Form yang dimana form tersebut bisa Bapak Ibu isi dengan data yang memang saya atau kami perlukan seperti itu. Nah, untuk pertemuan hari ini Bapak Ibu yang akan mencoba mencontohkan, jadi kita sama-sama ya Bapak Ibu mencoba gitu ya, Bapak Ibu juga bisa langsung mencoba bagaimana sih caranya membuat Google Form dan sampai mengirimkan link tersebut ke kontak ataupun ke grup misalnya yang grup-grup yang kita inginkan, misalnya kita ada grup perangkat desa gitu, jika ingin mendapatkan data dari mereka bisa kirim linknya ke grup tersebut seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu gitu ya, agar kita bisa langsung mencoba membuat Google Form-nya. Jadi saya sudah tahu kalau Bapak Ibu sudah pernah mengisi Google Form, tapi mungkin belum pernah membuat. Maka dari itu hari ini, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar membuat Google Form dari awal. Oke, saya akan mulai share screen ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh mengikuti step-stepnya, bagaimana sih cara membuat Google Form seperti itu. Apakah sudah terlihat layar saya, Bapak Ibu? Sudah Bu, Sudah. sudah. Nah, Bapak Ibu juga sudah boleh membuka Drive ataupun Gmail-nya ya. Jadi kalau di Gmail tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jika di Google Drive Bapak Ibu, nah tampilannya akan seperti ini. Nah, kita bisa mulai dari Gmail kita ataupun Drive kita. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu bisa langsung buka Gmail-nya ataupun Drive-nya. Nah, jadi saya sambil mencoba sambil menjelaskan ya Bapak Ibu ya, jadi fungsi-fungsi yang ada pada Google Form gitu ya. Jadi saya akan sekalian menjelaskan ini fungsinya apa gitu. Nah, jika ingin membuat form atau Google Form atau form baru gitu ya, nah kita bisa mulai dari Gmail ataupun Drive-nya. Nah ya kalau dari Gmail, ini Gmail kita ya. Jika Gmail, kita cari ini bagian yang sebentar Pak, saya biar Bapak Ibu bisa lihat. Nah ini, nah saya akan pakai ini. Nah ini Bapak Ibu. Oke, ini yang ada titik-titik 9. Nah, Bapak Ibu bisa klik ini. Klik. Nah, setelah mengklik titik-titik yang 9 di Gmail kita ya, maka akan muncul pilihan gitu ya. Jadi ada Gmail, ada Drive ya. Nah, di sini ada form. Kita bisa klik form ini Bapak Ibu. Form. Jadi inilah form yang akan kita gunakan sebagai Google Form gitu ya. Jadi form yang akan bisa dibagikan, diisi pertanyaan, diisi pilihan. Misalnya kayak Bapak Ibu ingin membuat ingin mengetahui seberapa puas gitu ya masyarakat terhadap pelayanan desa. Nah, itu juga bisa menggunakan Google Form untuk tahu untuk mengukur gitu ya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa, misalnya seperti itu gitu. Oke Bapak Ibu, kita klik di sini, kita mulai form. Nah, ini kita sudah ke Google Form-nya. Nah, sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini adalah yang di paling kiri, yang blank, start a new form. Jadi ini adalah memulai form baru, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jika ingin memulai form yang baru, maka kita mulai dengan form yang kosong. Jadi
form yang belum ada isinya, belum ada pertanyaan, belum ada jawaban, belum ada belum diisi oleh misalnya kayak angket gitu, belum diisi oleh peserta seperti itu. Nah, kita bisa klik di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ya, jadi di sini Bapak Ibu sudah bisa udah mulai meng-create sebuah form baru gitu ya. Jadi sebuah form baru yang Bapak Ibu sudah mulai buat. Nah, di sini masih tidak ada judul ya. Belum ada judul. Nah, Bapak Ibu di sini bisa menginputkan judul gitu. Nah, ini saya mau kasih tahu juga kalau lewat Drive bisa nggak? Ya bisa, Bapak Ibu. Hampir sama caranya membuat bisa dari sini Google Form. Nah, ini bisa dari sini. Bisa juga ngambil dari titik-titik yang ada 9 di atas ini. Nah, ada formnya juga. Jadi banyak cara, bisa lewat new dari sini baru ya. Nah, ada Google Form. Nah, kita langsung klik masuk juga ke halaman ini. Halaman di mana mulai membuat form baru seperti itu Bapak Ibu. Oke. Sudah ada yang berhasil sampai membuat form baru? Sudah, oke. Nah, saya akan Bapak Ibu bisa mungkin buat yang sama dengan saya ataupun bisa berbeda, misalnya Bapak Ibu ingin membuat pengumpulan data gitu ya, pengumpulan data misalnya satu kakak itu punya berapa, anaknya berapa, istrinya berapa gitu. Mungkin bisa jadi pertanyaannya saya buat formnya itu judulnya misalnya pendataan peserta gitu, atau pendataan data peserta gitu ya, pengisian form pengisian data peserta gitu. Nah, ini adalah judul formnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi judul formnya. Jadi ini merupakan judul ya, judul singkat tentang form ini tentang apa sih gitu. Jadi agar peserta atau orang yang mengisi form kita itu juga nggak bingung ini data apa gitu ya. Nah, misalnya peserta pelatihan, biar lebih jelas lagi, pelatihan IT. Nah, tuh. Jadi ini nama ini juga tidak semata-mata hanya nama gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini juga bisa menjelaskan bahwa form ini tuh ditujukan untuk apa seperti itu. Jadi bisa diperjelas misalnya data kepemilikan kendaraan bermotor atau data kepemilikan sapi misalnya gitu. Nah, ini bisa dijelaskan di judulnya, di judul formnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, setelah namanya ya, setelah nama sudah meng-create nama nih. Nah, saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang ada di Google Form ini ya, Bapak Ibu. Jadi sambil kita meng-create Google Form, sambil juga saya akan menjelaskan fungsi-fungsi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini kayak gambar palette gitu ya, untuk gambar warna. Nah, ini adalah bisa mengcustomize theme atau tema. Jadi misalnya Bapak Ibu kayak gini, misalnya temanya ingin penanaman pohon, jadi pengennya hijau gitu ya temanya. Nah, ini bisa diganti Bapak Ibu, warnanya bisa diganti itu, otomatis dia akan terganti gitu ya. Misalnya biru, misalnya kalau lagi mewakili sebuah partai gitu ya, merah gitu ya, atau kuning, hijau gitu ya. Nah, ini bisa kita ganti warnanya gitu ya. Nah, kita pakai merah aja ya. Merahnya bagus karena sticky juga, sticky warnanya merah gitu ya. Kebanyakan warnanya merah. Oke. Jadi Bapak Ibu boleh pilih yang lain ya. Disesuaikan dengan keinginannya, temanya mau warna apa gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu
tema ini untuk jadi tampilannya tuh agar ada warnanya gitu ya, ada warnanya, terus juga ada bisa ganti hurufnya juga di sini nih, mungkin ini. Mau jenisnya kayak gimana gitu ya. Tuh, di sini di bawah sini. Tuh, font style dia ketutup nih. Ini untuk ukuran apa? Style atau model dari hurufnya. Nah, ini kan basic nih. Nah, bisa kayak begini. Nah, bisa diganti-ganti. Terus ini background Bapak Ibu yang di bawah sini. Ini untuk theme-nya ya. Sebentar. Ini untuk theme color-nya. Jadi bisa diganti warnanya sesuka hati Ibu Bapak ya. Terus ini juga background color. Jadi background itu yang sebelah sini Bapak Ibu ini, yang warnanya ngepink-ngepink ini. Saya kebetulan milih yang ngepink. Nah, kali ini saya milih yang warna putih. Kali ini saya agak mudah banget. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang di atas ini theme color-nya itu yang berganti adalah bagian atas ini aja temanya saja, ujung temanya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini background-nya. Kalau yang di bawahnya lagi yang font style atau style atau tipe hurufnya gitu. Bisa seperti ini. Jadi kalau misalnya resmi nih pengisian formnya resmi, ya mungkin bisa pakai ini ya. Kalau misalnya undangannya adalah undangan untuk untuk misalnya siapa yang bisa datang untuk undangan, mau nyebar undangan nih, cuman nggak tahu orang-orang bisa datangnya jam berapa, bisanya jam berapa gitu. Nah, bisa juga dengan Google Form. Misalnya kalau nggak resmi-resmi banget, nah kita bisa pakai tipe hurufnya ya kayak gini gitu atau yang lain. Pokoknya disesuaikan gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini misalnya nih mau datang jam berapa? Kami mau mengundang ada dalam acara misalnya resepsi pernikahan. Siapa yang bisa di jam segini, yang jam segini ya gitu misalnya. Itu bisa yang agak tidak terlalu formal gitu ya tulisannya seperti itu. Nah, saya pilih yang mana ya, yang basic aja, yang formal aja deh. Nah, oke. Nah, terus ini baru judulnya Bapak Ibu, baru judul, baru ganti warna gitu ya, disesuaikan dengan tema yang Bapak Ibu inginkan seperti itu. Nah, yang kedua ini yang preview ya, ada gambar kayak mata gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini nah ini untuk melihat oh begini loh tampilannya gitu ya. Begini tampilan yang kita buat gitu ya. Nah, kita balik lagi ke halaman tadi. Oke, ini untuk melihat yang oh ternyata seperti itu ininya gitu ya tampilannya gitu. Nah, oke. Nah, setelah itu untuk melihat jadi fungsinya gambar mata ini jadi menampilkan tampilan yang apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Jadi itulah tampilan yang dilihat oleh peserta atau ketika kita membagikan link Google Form tersebut itu yang dilihat oleh peserta seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus ada undo. Undo itu biasanya membalikkan atau balik ke sebelumnya gitu. Misalnya ada perubahan yang Bapak Ibu kerjakan, oh nggak jadi deh, batalin gitu. Dibalikin gitu ya. Nah, untuk misalnya ada kayak tadi saya ada merubah-rubah tipe hurufnya. Nah, itu akan ada ini dia. Balik ke yang sempat saya ganti tadi gitu. Nah, ini balik lagi ke yang terakhir gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk back, maju atau mundur gitu ya, maju mundur itu bukan maju mundur cantik Bapak Ibu ya. Nah, Niki, setelah Bapak Ibu sudah pilih warna, sudah pilih backgroundnya, nah kita bisa mulai ke
ini ya jenis pertanyaan yang akan digunakan gitu. Jadi misalnya yang harus diisi nih, nama peserta gitu misalnya. Jadi misalnya di sini adalah mohon diisi data di bawah ini, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah pertanyaan pertama ya. Di sini pertanyaan pertama di mana di sini nama peserta. Nama peserta seperti itu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih jenis jawaban. Misalnya jawaban singkatkah atau paragrafkah atau bisa jadi multiple choice. Multiple choice itu kayak A, B, C, D gitu ya. Maksudnya pilih salah satu gitu ya. Salah satu. Nah, jika checkbox ini centang jika memenuhi misalnya ada opsi punya kendaraan berapa, apakah punya kendaraan motor, ya punya, cek mobil, cek. Nah gitu, ini untuk checkbox. Jadi tipe pertanyaan yang bisa mengklik atau memilih jawaban lebih dari satu untuk checkbox Niki. Nah kalau untuk multiple choice itu pilih salah satu. Nah ini multiple choice. Nah untuk drop down ini biasanya pilih ke bawah. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan tipe jawaban yang ada di kanan sini. Seperti itu. Nah, kalau untuk nama peserta, saya rasa short answer itu sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Untuk jawaban singkat aja, nama peserta. Seperti itu. Nah, misalnya jika Bapak Ibu, kan Bapak Ibu pernah nih dapat Google Form di mana jika tidak diisi maka tidak berhasil ngepost Google Form tersebut. Nah, di sini biasanya ditambahkan require. Require ini harus diisi gitu Bapak Ibu. Jadi untuk meminta peserta itu harus mengisi data tersebut. Ini require. Misalnya Bapak Ibu ingin tahu nomor induk KTP gitu ya dari peserta, ini harus diisi. Pokoknya harus diisi ini. Atau nomor handphone, kalau menurut Bapak Ibu itu penting, itu harus diisi. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik di bagian bawah sini, require, itu data itu harus diisi. Gitu. Bapak Ibu pernah punya pengalaman seperti itu? Dia biasanya nanti kalau di tampilannya itu akan ada kayak bintang merah gitu Bapak Ibu. Kalau di peserta ya. Itu. Nah, ini. Jadi nama peserta cukup short answer atau jawaban singkat gitu ya. Nah, jika memang harus diisi, kita bisa klik di sebelah sini. Itu. Nah, setelah itu misalnya ada mau menduplikat nih, pertanyaan kedua deh, kita duplikat aja namanya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada tanda bintang merah ya, nama peserta. Terus di sini misalnya perwakilan desa adat. Nah, perwakilan desa adat mana gitu ya. Nah, ini juga harus dijawab misalnya. Kalau tidak diwajibkan, Bapak Ibu bisa tidak diwajibkan gitu ya. Atau jika diwajibkan silahkan require. Klik require itu. Oke. Nah, untuk tombol yang ini Bapak Ibu bisa juga gunakan ini. Kalau ini untuk menduplikat Bapak Ibu, misalnya ada pertanyaan yang sama ingin dirubah sedikit gitu ya. Jumlah anak, jumlah istri ya, tinggal diganti aja. Misalnya saya pertanyaan pertama adalah jumlah anak nih. Jumlah anak gitu. Nah, jika ingin
mau pakai lagi pertanyaan yang sama, cuman ngubah sedikit gitu misalnya pertanyaannya, bisa pakai duplikat, diganti aja di sini. Nah, jumlah istri gitu Bapak Ibu. Tuh, seperti itu Bapak Ibu. Nama peserta, perwakilan desa adat. Nah, ini fungsinya untuk require seperti yang sudah saya jelaskan. Jika memang itu diwajibkan gitu ya, data yang memang harus wajib dituliskan. Nah, jika Bapak Ibu ingin, aduh kayaknya nggak perlu deh data anak ini ya, untuk apa ya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik ini tanda bak sampah gitu ya. Tanda tong sampah ini, jika ingin menghapus pertanyaan ini misalnya, Bapak Ibu tinggal klik aja di sini. Klik, nah, dia akan terhapus seperti itu pertanyaannya. Nah, ini kita baru ini ya Bapak Ibu ya, mendesain Google Form-nya. Jadi mulai dari pertanyaannya, mulai mana yang harus dijawab oleh peserta, yang wajib atau tidak dijawab gitu ya. Yang mana yang benar. Misalnya kayak saya ingin tahu nih nomor induk KTP-nya, menurut saya itu penting gitu. Nah, di sini saya akan edit nih jumlah istri nih. Nomor NIK gitu ya, nomor induk KTP seperti itu. Nah, ini require, ini harus diisi. Harus diisi. Oke, maaf ya Bapak Ibu ada noise sedikit. Oke, jadi misalnya NIK itu require, jadi harus Bapak Ibu isi. Nah, perwakilan desa adat mungkin boleh tidak, nama peserta harus. Terus apalagi ya yang ingin saya ketahui tentang Bapak Ibu. Nah, saya tambah satu lagi pertanyaan, ada berapa pertanyaan ya totalnya? Nama, perwakilan desa adat, NIK, dan satu lagi apa ya? Misalnya alamat atau nomor handphone deh, alamat, nomor handphone, nah, nomor handphone ini ya, misalnya nggak bisa pakai multiple choice ya, coba nanti saya akan buat nomor handphone ini require, jadi harus diisi misalnya seperti itu ya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, kalau di rumah ini banyak gangguan. Oke. Sebentar. Oke. Jadi misalnya nomor handphone itu harus Bapak Ibu isi, saya pilih require. Terus satu lagi deh pertanyaan. Kita jenis pertanyaan yang ini aja ya Bapak Ibu ya, kita jumlah istri lah misalnya nih, jumlah istri. Saya akan gunakan jawaban yang berbeda gitu ya. Nah, multiple ya. Multiple atau checkbox, multiple ya, kita coba pakai multiple. Kita coba pakai multiple. Nah, di mana ada opsi di sini Bapak Ibu. Opsi 1 itu jumlah istrinya 1 misalnya. Opsi 2 ya. Opsi 2 jumlah istrinya 2. Nah, opsi 3 jumlah istrinya 3, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ini adalah tipe pertanyaan multiple choice. Jadi ada pilihannya gitu, 1, 2, 3. Nah, di bagian ini Bapak Ibu bisa memilih tipe dari pertanyaannya dan tipe jawabannya gitu ya. Tipe ini pertanyaannya, tipe dari jawabannya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, misalnya Bapak Ibu bisa kalau yang ibu-ibu gimana ya? Oh, jumlah istri, suami atau istri gitu misalnya ya. Ini bercanda aja ya Bapak Ibu ya.
jangan ini juga ya, saya harapkan sih satu semua ya. Suami atau istri. Suami atau istri. Anak deh, anak ya. Ya ampun ya, jangan suami atau istri. Anak aja. Anak. Nah, anak, jumlah anak gitu. Oke, baiklah. Oke, jadi 1, 2, 3 atau mungkin ada yang lebih dari 3 gitu ya. Nah, di sini kita bisa lebih dari 3. Tapi kalau orang Bali harusnya minimal 4 ya Bapak Ibu ya, supaya ketutnya nggak hilang ya. Karena lagi ada program punya anak 4 gitu ya, biar ketutnya nggak hilang. 4 mungkin ya. Nah, di sini lebih dari 4. 4. Oke. Ini udah selesai nih pertanyaannya. Jadi ada satu kita buat multiple choice ya, atau pilihan memilih. Jadi ada opsi pilihan seperti itu. Nah, nomor handphone ini bisa dengan short answer, begitu juga NIK, begitu juga perwakilan desa adat, nama peserta. Misalnya di perwakilan desa adat saya tidak buat dia require. Nah, seperti itu, tidak harus diisi gitu ya. Nah, ini NIK, nomor handphone, dan jumlah anak. Nah, ini adalah pertanyaan yang akan kita berikan kepada peserta Bapak Ibu ya, atau rekan-rekan yang lain. Misalnya kita ingin tahu data atau informasi dari mereka yang perlu kita kumpulkan. Sepertinya banyak juga ya fungsi Google Form selain pertanyaan untuk peserta, selain mengumpulkan data, itu kita juga bisa kayak jika misalnya ini jawabannya itu adalah checkbox gitu ya. Nah, checkbox ataupun linear scale. Nah, kita coba linear. Nah, ini linear scale ini Bapak Ibu bisa menggunakan jawaban linear scale ini untuk jawaban yang puas dan sampai sangat tidak puas gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya nih, yang pertama sangat puas gitu ya. Nah, itu bisa juga. Terus yang kelima sampai 3 deh, misalnya sampai 3. 1, 2, 3 gitu. Sangat puas, tidak puas. Tidak puas gitu misalnya. Nah, itu bisa juga kayak misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui seberapa puas peserta terhadap pelayanan yang diberikan, itu bisa gunakan linear scale seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, coba kita apalagi yang bisa kita lakukan ya di Google Form ini, mungkin nambah gambar ya. Nah, jadi di bagian atas ini Bapak Ibu, di theme option di bawahnya, nah ini bisa choose image atau memilih gambar. Coba aja Bapak Ibu diklik. Nah, kira-kira Bapak Ibu punya tema apa aja itu ya di dalam Google Form-nya. Nah, kalau di tampilan layar saya sih kayak gini Bapak Ibu. Jadi di sini misalnya ada work and school gitu ya. Jadi lebih jadi ada tema-temanya nih. Jadi ada ilustrasi, ada misalnya undangan ulang tahun, misalnya mau datang jam berapa, food and dining. Nah, coba kita pakai yang mana ya? Jadi Bapak Ibu juga bisa pilih di sini ya, mau pakai gambar themes-nya yang mana gitu. Heading, layout, ilustrasi, yang mana yang lucu ya? Saya pakai yang ini aja deh, ini lucu nih. Yang mana nih? Ah, ini aja. Saya mau pakai yang ini. Oke, tinggal ngeklik Bapak Ibu. Dan jangan lupa di-insert atau dimasukkan. Insert. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, tada.
Jadi di bagian atas itu ada gambar. Nah, misalnya Bapak Ibu ini mewakili desanya. Desanya kan pasti punya lambang desa tuh Bapak Ibu ya, lambangnya gitu. Mungkin satu desa dengan desa lain punya lambang yang berbeda gitu. Nah, bisa dimasukkan Bapak Ibu jadi lebih resmi, atau mungkin kop-kopnya itu kop desanya. Nah, kop desanya bisa dimasukkan ke sini. Jadi gambar kop desanya bisa diinputkan ke sini. Jadi kalau memang dibutuhkan resmi itu bisa banget untuk Google Form ya. Jadi tidak melulu untuk mengetahui angket gitu, nggak melulu seperti itu. Bahkan data resmi yang misalnya pengumpulan data resmi kayak data apa namanya data KK gitu, KK di sebuah desa, untuk pendataan masyarakatnya, data-data misalnya nomor handphone yang perlu dimiliki, atau informasi-informasi kepemilikan sapi misalnya gitu ya, kepemilikan tanah gitu ya, itu juga bisa kita gunakan Google Form untuk mengetahui gitu. Jadi tidak harus, malah kalau begini kita tahu nomor handphone, ada grupnya di WA, itu lebih mudah lagi meminta data tersebut tanpa mengunjungi satu-satu ke apa ke masyarakat desa untuk mendapatkan informasi tersebut, begitu Bapak Ibu ya. Oke, setelah itu apakah ada yang sudah berhasil mengganti tema atau mengubah tampilan gambar di sini Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Nah, berarti kita udah hampir selesai nih Pak ya. Sudah setengah jadi nih Google Form kita. Gitu. Oke. Atau ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang Google Form? Ada yang ditanyakan tentang fungsi-fungsi yang ada di sini? Kayaknya cukup mudah digunakan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik nih untuk gambar. Itu hampir sama aja. Misalnya Bapak Ibu ingin menginputkan gambar gitu ya. Nah, itu bisa. Tuh. Jadi jangan takut mencoba, klik, dicoba aja gitu. Oke. Oke, kita sudah selesai di sini. Nah, inilah tampilan Google Form kita gitu ya. Ini yang kita lihat. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan ke peserta seperti itu, atau ke audiens, atau ke orang yang kita targetkan untuk mengisi data tersebut, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini jumlah anak. Oke. Oke. Sudah berhasil semua ya Bapak Ibu ya untuk menambahkan gambar, menginputkan pertanyaan, menginputkan model jawaban dari pertanyaan ya. Sudah semua ya? Oke. Ada pertanyaan? Pak, siapa ya yang kemarin hadir juga? Saya lupa itu. Oke. Oke. Oke, Bapak Ibu. Untuk opsi-opsi ya, opsi-opsi di jawaban ini di sini. Nah, ini seperti yang Bapak Ibu ketahui, ini adalah opsi untuk jawaban singkat. Jika ini misalnya paragraf, misalnya ingin pertanyaannya lebih panjang gitu, nggak singkat-singkat jawabannya, Bapak Ibu ingin misalnya gini, saran dari para peserta apa gitu. Jadi kan mungkin jawabannya nggak mungkin singkat karena saran, misalnya kritik dan saran itu kan nggak mungkin singkat ya Bapak Ibu ya. Misalnya ingin ada perbaikan di mana, masalahnya di mana, kan tipe
jawaban paragraf. Nah, untuk multiple choice seperti yang sudah kita coba itu adalah pilihan 1, 2, 3 misalnya. Gitu ya. Jadi milih salah satu. Jadi Bapak Ibu bisa menyediakan jawaban dan peserta memilih salah satu seperti itu. Nah, untuk checkbox Bapak Ibu ini mencentang misalnya pengecekan kendaraan gitu misalnya. Terus Bapak Ibu misalnya satu rumah itu ada berapa kendaraan? Mobil, ada motor, ada sepeda. Nah, kalau dicek semuanya berarti satu rumah itu punya semua kendaraan tersebut gitu ya, tipe kendaraan tersebut itu misalnya itu. Nah, untuk Dropbox ini digunakan untuk jadi agar responden ataupun peserta atau yang mengisi Google Form ini bisa memberikan opsi gitu ya. Jadi Bapak Ibu memberikan opsi. Jadi bisa diklik ada pilihannya ke bawah gitu. Biasanya digunakan untuk apa? Coba Bapak Ibu apa mau membuat tipe yang Dropbox ini Bapak Ibu? Silahkan ditambahkan gitu ya. Jadi biar kita coba semua untuk short answer itu gimana sih jawaban singkat itu gimana, untuk paragraf itu gimana tipe pertanyaannya atau tipe jawabannya gitu ya. Nah, untuk multiple ini lebih ke multiple, lebih banyak grid-nya banyak gitu. Kayak ini checkbox grid juga. Jadi lebih jadi dapat membuat kisi-kisi di mana responden itu dapat memilih satu atau lebih jawaban per baris. Jadi kayak checkbox tapi lebih banyak lagi gitu. Kalau checkbox kan mungkin 1, 2, 3 gitu ya, 4 gitu. Kalau grid ini malah lebih banyak gitu. Lebih banyak bisa ini gitu. Lebih banyak ngasih jawaban. Nah, untuk di bawahnya lagi ada tanggal ya. Jadi tanggal ini untuk memasukkan tahun atau waktu, misalnya Anda lahir tahun berapa gitu ya, masukkan tahun-tahun berapa itu untuk ini bisa dipakai ya. Jadi Anda kelahiran tahun berapa ini bisa dipakai. Atau masuk ke dalam perangkat desa tahun berapa itu bisa dipakai gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Lanjut Bu, lanjut. Lanjut ya. Oke. Nah, Pak Andika, Siap Bu, gimana? ininya untuk pretest itu sudah disimpan datanya Pak? Sudah diisi? otomatis Sudah, berarti Google Form. Oke. Ya, Pakai Google Form juga ya? Ya. Mungkin ini Bu, kalau enggak saya yang bertanya kalau gitu ya, saya jadi peserta. Ya, silakan. Silakan Pak Andika. Kapan pakai multiple choice, kapan pakai checkbox? Kalau misalnya nanya jenis kelamin pakainya apa? Siapa tahu nanti bisa centang 2 jenis kelaminnya kan gitu ya. Oke, multiple choice di mana pilihannya cuma satu ya Bapak Ibu ya, salah satu, bukan salah dua gitu ya. Nah kalau checkbox ini mungkin yang tipe pertanyaan yang salah dua Pak Andika, ya. Jadi bisa salah dua gitu. Jadi salahnya nggak cuma satu, cuman bisa lebih dari satu. Nah itu yang checkbox. Jadi yang pilihannya bisa lebih dari satu. Nike kita pakai checkbox. Jika multiple choice Nike pilihannya hanya satu saja, gitu ya. Salah satu aja. Ya, ada baru pencet. Nah ini Itu aja ketakutin. Bapak dari mana ini? Nicknya ini. Kita tetekin ya kan. Adik mau mongol kian. Sebentar. Harus balut. Nah, sudah. Sudah saya teratasi. Iya, saya nggak bisa ngeliat partisipan di sini. Oke, dilanjut mungkin Bu, dilanjut. Oke ya. Bapak Ibu juga mungkin sudah selesai membuat pertanyaan. Jadi setelah selesai membuat pertanyaan ya,
udah tahu itu aja deh datanya yang ingin saya ini udah cukup deh segitu dengan tipe jawaban dan pertanyaan seperti itu ya. Oke, saya ini izin minum sebentar Bapak Ibu karena kondisi juga nggak begitu fit ini sebenarnya. Oke. Nah, coba deh kita lihat bagaimana sih bentuk dari pertanyaan kita gitu ya kepada responden yang akan mengisi. Nah, kita bisa klik preview di sini ya Bapak Ibu ya. Kita ingin lihat kayak gimana sih tampilannya gitu ya. Setelah kita buat pertanyaan ini tampilannya kayak gimana sih. Nah inilah yang akan didapatkan atau dilihat oleh para audiens atau peserta yang kita minta untuk mengisi link Google Form tersebut, Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Oh, kayak gini gitu ya. Nah, ini adalah yang tadi kita tandai dengan require. Jadi ada tanda bintang merahnya itu Bapak Ibu ya. Jadi ada tanda bintang merahnya, di mana tanda bintang merah itu artinya jawaban tersebut harus diisi, pertanyaan tersebut harus diisi jawaban gitu. Jadi kalau jawabannya nggak diisi, itu tidak akan bisa terposting atau tidak akan bisa terkirim jawabannya. Maka nanti Google Form akan membalikkan lagi ke pertanyaan ini belum diisi gitu, Pak Ibu ya. Nah ini kalau perwakilan desa adat nih misalnya karena kita tadi tidak menyeting require gitu ya, maka dia nggak diisi pun nggak apa-apa gitu, tidak masalah tidak diisi gitu. Nah ini untuk NIK kebetulan kita juga setting require ya, NIK nomor handphone. Nah ini juga harus diisi berarti seperti itu. Nah ini yang terakhir, ini kita menggunakan opsi yang pilih salah satu gitu ya, pilih salah satu bukan checkbox nih. Jadi multiple choice gitu ya istilahnya. Nah ini bisa klik salah satu, diklik aja. Jadi milih salah satu, nggak bisa ngeklik dua. Kalau misalnya bisa ngeklik dua lebih dari satu itu kita gunakan checkbox ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, kita balik ke Oke, kita balik ke sini. Mohon izin Bu. Ya, silakan Pak. Di sini saya kok ada beda ya. Mohon isi data di bawah ini. Punya saya kok itu harus ada jawaban. Padahal kan sebenarnya tidak boleh tidak dijawab seperti itu Pak. Bu, apa yang membedakan, apa yang dipilih supaya tidak usah menjawab seperti itu? Nggak bisa Pak, kalau yang memberi pertanyaan itu sudah nyeting jadi require, itu mau nggak mau peserta harus isi untuk bisa ngirim data tersebut gitu Pak. Tapi kalau dia yang mengirimkan link tersebut, yang buat Google Form-nya itu nyetingnya tidak require, yang tadi kita setting itu, nah itu peserta nggak bisa ngapa-ngapain Pak, karena memang yang menyeting itu dari awal gitu. Jadi peserta mau nggak mau yang ngikutin aturan yang udah dikasih sama yang buat Google Form gitu Pak. Jadi artinya begini, kan saya yang buat. Terus ada pertanyaan paling atas kan pengisian data peserta pelatihan IT itu judulnya. Terus yang kedua, mohon diisi data di bawah ini kan itu ya. Iya. Nah, saya kok ada jawaban di bawah mohon diisi data di bawah ini gitu. Jadi itu maksud saya seperti itu. Kalau nama peserta kan ada jawabannya, harus kalau ini kan kayak judul sebenarnya mohon diisi judul data. Ya subjudul sebenarnya ya Pak ya, subjudul itu mohonnya. Ya, mungkin itu Bapak ada di bagian bawahnya sini nih Pak. Yang ini yang belum Bapak isi. Jadi ada deskripsi opsional itu. Itu mungkin Bapak miss di situ. Ya, Bapak langsung ke pertanyaan ya. Ya, tadi saya di sana saya hapus loh ya Bu. Oh, yang ini yang Bapak hapus ya tadi ya? Ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Dihapus aja yang mohon isi data peserta itu Pak, langsung ke pertanyaan aja, nggak apa-apa. Oh ya, terima kasih. Iya Bapak.
Oke, sudah berhasil ya sampai membuat ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mengetahui, oh require itu ternyata settingannya tuh dari yang buat Google Form gitu ya. Ya memang seperti itu. Kalau kita sebagai yang ngisi tidak bisa berbuat apa-apa kalau memang sudah di require sama yang buat gitu. Jadinya ya udah. Karena settingannya seperti itu gitu. Kita sebagai peserta yang ngisi nggak bisa merubah itu gitu ya. Kalau sudah di setting require sama yang buat Google Form ya nggak bisa. Nah, udah mau selesai nih ya Pak Andika ya, dikit lagi ya. One step closer ya, nggak terasa. Gampang kan ya Bapak Ibu ya buatnya. Tinggal buat pertanyaan, buat pilihan. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Jadi ini nih biasanya sudah otomatis tersimpan di drive kita ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Google-nya, entah itu Gmail-nya ataupun Google Form-nya atau apa Gmail ataupun drive-nya itu biasanya sudah tersimpan. Ya nggak ya Pak Andika ya? Ya nggak sih Pak Andika? Betul. Udah otomatis tersimpan. Jadi nggak usah khawatir hilang ya Bapak Ibu ya. Jadi akan tersimpan seperti itu. Gitu. Oke, sudah berhasil Bapak menghapus dan langsung ke pertanyaan. Oh, langsung to the point. Pengisian data peserta pelatihan langsung to the point, enggak apa-apa. Enggak masalah. Ini kan hanya deskripsi aja, Pak. Ini. Oh, juga memang yang diminta adalah data ini yang kita butuhkan. Siap Ibu, siap. Ya, tidak. Berarti nanti tinggal kalau kita mau kirim tinggal linknya itu aja copy kirim ke. Ya betul. Nah, ini ada satu lagi. Jadi satu langkah terakhir bagaimana kita bisa mengirim link tersebut, Pak. Tinggal satu langkah lagi. Oke, kita lanjut ya, Bapak, Ibu gitu ya. Baiklah. Oke. Kita tinggal kirim send. Jadi kirimkan Google Form ini ke link yang kita mau. Nah, ini jika kita ingin mengirimkan dia via email misalnya, nah bisa di sini. Tapi jika kita ingin mengirimkan linknya ya. Nah, ini linknya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kan di sini nih. Kan Bapak Ibu udah klik send, kirim. Nah, akan tertampil form kayak gini nih. Tampilannya bakal kayak gini. Terus Bapak Ibu tinggal jika ingin mengirimkan linknya ya. Nah, kita ingin ngirim linknya nih. Nah, ini adalah link dari Google Form yang sudah kita buat, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa copy aja linknya, di copy, coba ya. Misalnya nih saya kirimkan ke chat. Saya kirimkan ke chat ya Pak Andika ya. Boleh Bu, boleh. Atau mungkin kalau Bapak Ibu punya grup WA ya, kebetulan ada di situ semua. Kita pengen tahu kapan sih mereka bisa atau orang atau partisipan yang akan kita mintai data ada di sebuah grup misalnya, kita tinggal copy aja linknya ke grup itu gitu. Jika misalnya lagi Zoom gini misalnya kita ingin peserta yang ikut di Zoom ini gitu, ingin mengisi data gitu ya Bapak Ibu, itu bisa juga, bisa banget ya Pak Andika ya. Itu bisa betul. Sebentar kok saya nggak dapat chatnya, ini mana ini chatnya. Gitu. Mudah ya Bapak Ibu, mudah nggak sih? Mudah ya buat Google Form itu ternyata ya. Jadi Bapak Ibu bisa mulai pakai tuh Google Form-nya untuk aktivitas-aktivitas, mendukung aktivitas Bapak Ibu menjadi ini apa namanya untuk pekerjaan sehari-hari ya di desa. Jadi
prajuru desa kita saat ini benar-benar kalau menurut saya gila keren banget, gokil ya. Karena pada bisa office, wah saya seneng banget tuh begitu. Pak Andika nih chatnya kok nggak ada nih di saya nih Pak Andika. Coba di Pak Andika sembunyiin pasti ya. share, coba di stop share dulu Bu, mungkin. Ya Pak ya, bener. Pantas dari tadi mana nih? Nah, mana tombol stop share-nya? Saya ini nih. Nah itu dia. Nah, Nah baru Bapak. Nah tuh gitu Bapak Ibu. Oke, saya kopikan linknya. Nah, Ibu begitu itu juga. tadi ada yang raise hand itu dari Desa Adat Ya, Lumbanan. Desa Adat Lumbanan. Bagaimana Bapak atau Silakan. Ibu Desa Adat Lumbanan? Nih. Silakan Bapak, apa yang Terima kasih Bu Desa Adat. atas waktunya. Oke. Mungkin dijelaskan juga tentang masalah pengaturan formnya. Karena kalau dilihat di pengaturan itu kan ada pengumpulan email, kemudian ada pembatasan tanggapan seperti itu. Yang mana nih ke Pak? Di pengaturan formnya Bu. settingnya? Oh, Setting. Menu-menu Kan pada itu belum dijelasin. Ini sebentar saya share screen dulu ya. Yeah. Yang terakhir itu Pak Nge. Iya, Bu. Iya. Iya, yang terakhir sebentar saya share screen dulu. Niki ya. Niki ya Pak ya? Nah, ya di pengaturan Bu, di form. di close dulu Bu, di close. Di close dulu, ya di close. Lalu itu ada setting. Ada setting Bu, setting. Sebelahnya. Oh, Niki, Bapak. Dijelaskan Ibu. Tinggal dijelaskan aja. Oke, Niki ya. Iya. Oh, jika ini jadi yang pertama ya setting yang pertama ini saya pakai bahasa Inggris nih di sini settingannya sebentar. Gak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Bu. Bu, dikit yang pertanyaan Bu ya. Nggih. Di formnya nih kan ada pengumpulan email. Ya. Apa sih kelemahan kala itu diaktifkan atau tidak diaktifkan? Bukan masalah tidak diaktifkan gitu, itu Pak. Nike jika email berarti harus tahu by email, berarti orang-orang yang kita kirimkan Google Form itu harus tahu nomor halaman emailnya Pak. Jadi nggak pakai link seperti itu. Bagaimana Pak Andika? Oke, gini Pak, izin menambahkan G. Ya. Kalau di Google Form yang minta email itu ada beberapa fitur yang harus mengaktifkan email, harus memasukkan email respondennya. Jadi fitur-fiturnya itu seperti kuis yang tadi, lalu apakah hasil pengisian akan dikirimkan kembali ke email responden. Nah, ada pengaturan-pengaturan yang untuk mengaktifkan pengaturan itu peserta harus menginputkan emailnya. Jadi semacam aktif fitur gitu Pak. Jadi ada setting-setting yang hanya bisa aktif jika pesertanya masukkan email dulu. Contoh sederhana adalah form hanya bisa diisi 1 kali gitu misalnya. Nah, agar pengaturan itu aktif, ya pesertanya harus masukkan email. Nanti email itulah yang akan jadi filternya. Misalnya apa? Bapak ingin memungut data misalnya apa? Pemilihan apa? Di mana kakak atau responden hanya bisa mengisi 1 kali gitu misalnya. Dia nggak boleh ngisi data 2 kali. Nah, sehingga diaktifkan fitur masukkan email itu, nanti Google ya selaku pemilik aplikasi gitu ya, nanti dia akan memfilter itu by email. Bapak juga bisa melihat hasilnya nanti ya email mana yang valid gitu ya. Jadi nanti ketahuan, oh Bapak ini emailnya sudah benar. Oh Bapak ini ngisinya ternyata 2 kali, dia pakai email anaknya lagi 1 gitu misalnya. Jadi ini curang gitu ya. Jadi lebih ke fitur aja sih Pak. Jadi ada fitur-fitur khusus yang hanya bisa aktif jika pesertanya menginputkan email gitu kira-kira Pak. Semoga cukup jelas. Oke Pak, sukses. Kembali Pak. Oke Bapak. Jadi biasanya kan kalau di luar negeri mungkin udah pakai voting memilih kepala desa gitu, udah pakai Google kali ya, Google Form gitu. Jadi lebih nyeting agar tidak bisa
satu akun satu pilihan gitu, agar tidak satu akun bisa milih A, B, C, D, E berkali-kali, mengisinya Ya. berkali-kali. Itu jadi datanya bias ya Pak Andika ya, karena satu akun ngisi banyak kali gitu ya. Jadi enggak tersetting satu-satu. Nah, email Ya. itu, nah kalau untuk kita hanya mengisi data gitu, mendapatkan data begitu ya Pak Andika, mungkin bisa hanya copy link saja gitu. Nah, kalau kayak tadi misalnya pemilihan kepala desa harus disetting tuh satu NIK, satu email ya Pak Andika ya. Dan itu require semua yang memang udah yang bisa ngisi Google Form-nya adalah ya email yang bersangkutan yang sudah terdaftar tadi gitu ya. Kayak kita juga kalau di kampus kan ada kita kan mungkin punya email lebih dari satu. Kalau untuk data keperluan kampus itu harus pakai email kampus Pak. Jadi harus email itu yang kita gunakan login dulu ya Pak Andika ya, baru kita bisa mengisi Google Form yang diminta oleh kampus. Jadi kalau kita mengisi Google Form itu pakai email kita yang bukan yang email kampus itu Pak nggak bisa keisi ya Pak Andika ya. Nah, Biasanya itu di diminta. chat ada yang ngirim Google Ya, Google Form-nya. Mungkin Form-nya. coba diklik lalu di review mungkin Bu, dibahas. Sudah oke belum? Ini Pak siapa ya ini ya? Itu ada dari Pumahan dan Lumbanan. Mungkin ibunya share screen lalu klik itu linknya, formnya di. Oh, saya belum share screen sebentar. Belum. Saya Lihat. sudah buka Pak Andika. Belum share screen. Oh, sudah. Oke nih. Iya, udah buka saya tuh. Nah, udah itu. buka. Ini Desa Adat Pumahan. Nah, Ya, ada seperti nama. ini. Dan nama peserta, perwakilan Kan. desa adat, nomor induk KTP, nomor handphone, jumlah anak. Tuh. Nah, itu masih ada lebihnya satu. Lebih opsi. Ini Ya. kelebihan satu. Nah, mungkin ini itu gini Bu. Iya. Review kadang yang perlu mendapatkan detail itu nomor HP hanya bisa masukkan angka itu ya. Ya. Jadi nomor HP kan tidak ada nomor HP yang pakai huruf ya, pakai A sampai Z. Dicoba dulu. Nah, nanti ditambahkan pengaturannya di mana. Nah, coba hurufnya Bu, pakai huruf bisa. Nah, Bisa. itu ya. Berarti perlu ada pengaturan tambahan lagi kan gitu ya. Ya, Nah, coba Bu diperlihatkan itu ngaturnya di mana. Jadi kalau hanya angka aja ngaturnya di mana. Pak Andika disiapkan ininya Pak, drive untuk ngumpul hasil karya dari peserta Pak. Ini kan link ini ya, linknya ini ya, link ini maksudnya Ibu. Kemarin yang office oh itu, ya. jadi hasil sebentar saya tambahkan peserta, di post aja Bu. Ya, saya tambahkan ya. di link post aja. Oke, baik Bapak Ibu. Desa Adat Lumbanan ya. Ini stop share ini Bu, posisinya. Iya. Ya. Bentar, Pak. Oke.
Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Ibu Yuri, ya, Ibu Yuri, apa maksudnya? Belum ready kah? Apa tuh Pak? Belum siap maksudnya untuk melanjutkan? Oke, sudah sebentar. Oh iya ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu kan sudah berhasil membuat Google Form, sudah bisa ngirim linknya juga ya. Masih tidak share screen ini, Bu? Oh iya, belum ya? Belum. Sebentar, Pak. Ya, Nah, itu. ini sudah. Oke. Jadi Bagian angkanya aja, Ibu. nomor handphone dan NIK ya, Pak ya? Ya, hanya angka ya. Nah, itu ya. Ya. Coba diulang, Bu, di mana itu menunya? Ini kelewatan. Jadi Bapak Ibu kelewatan ya? Bapak Ibu sebentar, belum nyala kayaknya ini saya, Pak. Bentar, Pak. Nah, ini saya biar kelihatan. Nah, kelihatan Pak Andika nih merah-merah menyala nih, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Oke, Bapak Ibu. Jadi misalnya nih NIK itu kan tidak mungkin huruf ya. Begitu juga nomor handphone. Nah, NIK itu agar menghindari kesalahan penginputan, ya, yang jelas NIK itu yang diinputkan tuh angka gitu. Nah, kita klik di bagian sini Bapak Ibu. Ini. Nah, ada respon validation ya Pak Andika ya? Oke. Respon atau bisa ditambahkan deskripsi. Deskripsi enggak sih ya. Mungkin kalau deskripsi yang di nomor handphone ya, misalnya kan ada yang plus 62 gitu ya. Kalau deskripsi ada mungkin juga kepanjangannya, ya, jadi biar tidak ambigu, kepanjangannya. NIK itu Ya, apa, NIK. yang mana gitu. Ya. Jadi lebih menjelaskan saja deskripsi Nikia. Itu oke, nggak usah pakai deskripsi yang ini. Kalau yang ini mungkin ya itu ya. Oke, di sini Bapak Ibu di sebelah require ada 3 tombol titik-titik-titik-3 Niki. Bapak Ibu bisa klik di sini dan respon validasi. Jadi validasi dari responnya. Nah, klik di sini dicentang. Nah, maka di sini number. Nah, ini bisa number, text, atau bisa yang lain. Nah, jika NIK ini kan memang seperti yang kita tahu NIK nomor kakak gitu ya, itu nomor semua berupa nomor. Nah, jika dia memang harus berupa nomor, tidak bisa huruf, maka settingannya di sini number gitu ya. Nah, kalau di sini kayaknya nggak perlu di setting lagi NIK, sebentar. Nah ini, jadi biasanya kalau NIK itu ada berapa ya? Hampir sama dengan KTP ya. NIK itu udah KTP ya? Iya, KTP itu ada. Iya, KTP. Iya, KTP nomor induk KTP kependudukan ya. Ya, kependudukan. Nomor induk kependudukan. Kependudukan. Saya ininya mindsetnya ke kakak, Pak.
Tapi kakak juga hampir sama ya dengan NIK, dengan Kalau NIK kakak, ya nomor jumlah kakak. ya nomor kakak. Tapi kan Ya. hampir sama tuh. Mungkin bedanya adalah kode wilayah gitu kan yang di awal pertama, terus nomor Kombinasinya beda. kakaknya. Ya kombinasinya beda-beda gitu ya. Nah di sini Bapak Ibu, sebentar Pak, saya mau. Oh, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Ya, jadi beginilah Bapak Ibu ya, kalau pelatihannya daring, lalu dari tempat masing-masing, kita tidak kumpul di satu balai, satu wantilan gitu, ya maka suasana tempatnya ikut terbawa gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Beda sama kemarin saya di kampus Pak. Kalau kemarin Pak, itu saya pinjam sama Pak Adi pinjam lab B kalau nggak salah. Itu pun udah Pak Suaryo bilang masih lama nggak dipakainya, sampai jam 4 Pak gitu. Dan iya mau berisik, mau pasang briket TV katanya di ruangan sebelah. Oh iya. Makanya kemarin kan kita jam 4 kurang itu udah selesai karena mau ada ribut juga. Pak Suari bilang mau pasang bracket TV di ruang sebelah pasti ribut, dia bilang gitu. Oh ya udah, makanya kita untung bisa menyelesaikan yang kemarin. Pesertanya juga sama dari Bapak Ibu Kabupaten Buleleng ini. Itu jadi akhirnya bisa gaskan selesai. Nah untuk hari ini saya nggak keburu ke kampus Bapak Ibu. Jadi biasalah ya tugas negara ya Pak Ibu ya. Oke, ini nomor induk kependudukan ya. Jadi jika settingannya harus number itu kita bisa setting di respon validation di sini ya. Jadi di sini settingannya harus number. Nah, begitu settingannya di sini number, jadi tidak bisa lagi yang diinputkan itu huruf. Jadi yang diinputkan haruslah angka seperti itu Bapak Ibu. Dicoba mungkin Bu, klik matanya. Klik matanya. Ya, matanya dicolok itu. Review. Matanya colok, dicolok matanya. Nih Bapak Ibu ya, kita bisa lihat bagaimana sih tampilannya Google Form kita gitu ya. Nah, tinggal klik di sini. Tara, gitu. Coba sekarang. Ini. Bisa huruf nggak? Nah, bisa huruf nggak? Coba kita tadi NIK yang kita ganti ya. Jadi NIK jadi nomor induk kependudukan biar nggak mindsetnya biar nggak ke kakak. Oke, baiklah. Oke, coba kita masukkan angka. Oke, memang iya ya, memang settingannya adalah angka. Begitu kita masukkan huruf, masih bisa Pak. Masih bisa itu, berarti ada yang belum itu settingannya. Dicoba lagi. Ada yang, ya coba ya kita coba lagi ya. Coba. Oke, kita ke halaman awal. Gak apa-apa ya, ini kita berdebat. Tidak. Belajar. No. Siapa itu? Sebentar Bapak Ibu. Aduh, maaf nih, maaf banget. Oke. Sebentar. Oke. Jadi settingannya di sini siapa itu? Aku lagi online. Oke. Jadi Bapak Ibu ya, settingannya kita balik ke settingan awal. Nah, di sini kita setting, kan ada pertanyaan tuh, masing-masing pertanyaan ada settingannya. Tadi kan kita sudah men-setting bahwa nomor induk itu kita setting sebagai nomor saja gitu ya. Ini dia. Require responnya adalah number gitu ya. Itu Bu, di greater than itu coba di greater than. Nah, is number. Ya, itu dia, is number. Jadi selain menyeting di sebelah kirinya adalah number, ya, di sebelah kanannya juga harus number. Jadi nggak boleh selain number gitu ya. Jadi ini kayak dua filter gitu ya Pak ya. Jadi number
dan hanya number, tidak boleh selain number gitu ya. Nah, Jadi coba yang bisa errornya. diinputkan adalah hanya nomor saja, hanya angka saja gitu ya. Oke, kita coba lagi. Masih bisa, Pak. Coba di Save kali, nggak di-save. belum diklik ulang mungkin matanya tadi. Udah diklik ulang. Bentar, saya ini dulu. Atau ini Google Form-nya di refresh dulu mungkin. Karena tadi bukanya banyak ya, ada mungkin error di tab-nya. Bukanya beberapa tab tadi. Oke, saya ulang share screen ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini kan tadi sudah disetting number dan is number. Mana dia? Nomor induk kependudukan. Oke, settingannya number is number. Ini mana dia? Biar Bapak Ibu bisa lihat juga. Ini. Nih. Jadi number is number gitu. Oke, sekarang kita ke sini. Ada. Semoga mau ya. Berarti bukan is number, Bu. Mungkin whole number ya. Coba. Itu bawahnya ada satu lagi tuh. Whole number, semuanya number gitu ya. Coba ya, kita sambil Coba. belajar bareng lah. Sudah pakai, Bu. Silakan dipakai itu pakai. Iya. Whole number, jadi semuanya number. Iya, coba Bu, coba. Ya, maklum ya Bapak Ibu, kadang kita juga lupa. Coba Bu. Harusnya udah benar sekarang. Nggak bisa, Pak. Loh, kok masih bisa? Oh, kayaknya ini ada yang error ini. Iya, ini kayaknya formnya Ibu ini. Iya. Masih bisa walaupun whole number, jadi keseluruhan number di setting ini masih bisa dia. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa di setting itu jika ingin tidak terinput selain angka ataupun selain huruf gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi laptopnya bisa mungkin yang errornya di tulisan, Bu. Errornya di tulisan, Bu. Ya, di tag errornya itu, Bu. Custom error text. Ditambahkan. Yeah. Ya, itu bapaknya yang nemu itu. Ya, Pak, bukan nomor gitu. Ya. Bukan huruf, Pak. Ya, terserah pakai apa aja lah gitu. Bukan huruf. Ditambahkan, Bu. Bukan huruf. Yeah. Coba, Bu. Kita belajar bareng-bareng ya. Coba. Mau enggak? Mau, Pak. Kayaknya masalahnya ada di ini saya deh, Pak. Di browser atau di laptopnya mungkin. Di bapaknya mau, Pak? Di formnya Bapak berhasil? Di Bapak Ibu yang sudah mencoba, apakah ini ada yang berhasil? Coba di Google Tiang dulu, Bu. Buka, Bu. Nah, yang di Sadat Lumbanan. Ya, coba, Lumbanan Bu. ya, sebentar. Lumbanan. Coba, Bu. Bapak udah kirim di ini ya? Sudah. Di chat ya? Niki. Ya. Mau nggak dia? Bapak udah setting tadi, Pak? NIK-nya Bapak udah setting belum? Oh, bisa, Pak. Saya masukin huruf, Pak. Atau mungkin Google-nya yang lagi error mungkin ya? Bisa jadi. Sama-sama. Saya masukkan NIK ke yang yang Desa Adat Lumban. Oh, pelatihan IT Niki, Pak nggih? Bener nggak? Yang punya Bapak? Coba, Bu, saya screen lagi, Bu.
Ini Pak. Ini ya Pak ya. Ya. Ya, saya masukkan NIK nih. Masih bisa pakai huruf Pak. Nik Anda Berarti salah. wah something wrong nih. Google-nya kayaknya nih. Something wrong. Tapi nggak apa-apa ya Bu. Yang penting posisinya kita sudah tahu, pengaturannya ada di mana gitu ya. Pengaturannya. Mungkin Google-nya yang lagi ternyata ada yang error. Iya benar-benar. Oke, coba Niki Mujung Sari. Waduh, keren-keren banget sih Bapak-bapak ini ya. Saya seneng banget bener. Wah, keren banget Pak. Coba Bu, coba cari bagian angkanya. Coba bagian angkanya, coba ya. Apakah ada yang nama peserta sangat puas gitu ya. Ya, maksudnya nggak apa-apa. Jadi ini beginilah tampilannya nanti gitu ya, sangat puas sama tidak puas atau tengah-tengah gitu ya Pak ya. Nah, ini tinggal diisi. Jadi kalau yang kayak gini ini kan pakai yang scale ya, yang ke samping ya. Nah, ini harus milih salah satu gitu Bapak Ibu. Seperti ini. Misalnya di sini apa? Tingkat kepuasan gitu ya Pak ya, harusnya ya namanya nih ya, nama peserta Nikinya. Seberapa sering mati listrik gitu misalnya. Nah, ini juga masih bisa huruf ya. Nah, bagaimana ini Pak Andika nih? Masih bisa huruf nih kayaknya Google-nya nih. Iya, ini kayaknya Google-nya mungkin ya. salah ya. Setelah ngisi angka atau huruf, coba klik di yang berikutnya Bu. Biasanya ada peringatan ya. Seperti angka ini. Ya. Iya, this is required question. Jadi ini yang diminta. Mungkin tidak sampai gini Pak Andika, tidak sampai tidak bisa mengetik gitu ya. Cuman ada notif bahwa, nah itu Pak Andika, ada notif bahwa yang harus diketikkan adalah angka saja nih, seperti ini Pak. Jadi bukan nggak sampai nggak boleh ngetikkan atau nggak bisa nginputkan, lebih ke notif aja dia. Oh gitu. Jadi ini merah iya notifnya nih kayak gini, notif merah gitu, bahwa yang diinputkan harus angka. Karena di sini settingannya sudah require number itu ya Pak ya. Iya. Berarti kita salah paham ini. Ya, tidak sampai tidak bisa diinputkan, nggak kayak kita ke sistem gitu ya Pak ya. Ya beda lah ya. Ini kan hanya Google Form gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu udah pinter-pinter banget sih. Seperti itu. Jadi memang tidak, kalau kita ngetikkan tuh memang masih bisa Pak Andika. Cuman di bawahnya itu ada peringatan bahwa ketikkan angka gitu. Begitu dia tidak mengetikkan angka, tapi tidak langsung ya notif itu keluar ya. Nah, jadi harus ngeklik ke bawahnya dulu baru ketahuan ya. Ada notif di atasnya gitu ya. Ada notif bahwa yang diketikkan harus angka. Ini juga seperti itu. Jadi required. Nah, kenapa nih Google saya loading sendiri? Ya, Bu. Udah pelajaran baru ya untuk saya juga. Karena nggak begitu sering juga. Padahal sering-sering pakai Google Form ya tuh Pak, Bapak Ibu tuh sering-sering pakai Google Form tapi oh iya ya notice, oh iya ternyata cuman pesan aja dia this is required question gitu ya. Memang harus jika memang bisa nginputkan, cuman begitu kita next ke halaman yang selanjutnya gitu, nah di situ NIK Anda salah gitu dia. Atau harus menginputkan nomor begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Aduh saya senang banget hari ini ya tim ininya tim sharingnya. Apa peserta yang diajak sharing keren-keren. Google Form-nya juga keren-keren ya. Tuh udah ada gambarnya. Jadi mungkin untuk pelatihan kali ini kan kita pakai menggunakan gambar yang memang tersedia di sana. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih resmi begitu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa menginputkan misalnya lambang desa dengan kop surat desa gitu ya, dimasukkan ke image tadi, jadi lebih formal saja gitu, lebih formal, lebih kedinasan, secara kedinasan memang bagus juga ya Pak Andika digunakan Google Form Niki ya. Jadi tanpa harus ngecek satu-satu ke peserta atau ke penduduk, tinggal share link aja,
nanti penduduknya tinggal mengisi seperti itu Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, apa ada pertanyaan? Kita kan sudah sampai ke share link, sudah sampai mengcopy gitu ya. Nah. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu, Pak Andika? Ya. Pak Andika kemana? Halo, halo. Setelah pretest ada Anapi lagi yang Oh, ini Bu, di sharing? yang ini lagi satu, belum yang hasilnya yang di Excel itu lihatnya gimana? Oh itu ya, belum ya? Belum ya? Iya, setelah bisa mengirim, ada yang mengisi, lalu hasil isiannya itu kita temukan di mana, itu belum dibahas satu lagi. Oke. Jadi isiannya ada di mana? Gitu. Oke. Break sebentar Pak Andika. Oke. Saya ya. Ambil nafas dulu saya. Oke Bu, oke. Kalau begitu sambil Bu Yuri break sebentar, saya kirimkan berikut ada isian kuesioner ya dari kampus Bapak Ibu. Sebentar, isian kuesioner mohon diisi. Ya, kuesioner mungkin sama seperti yang kemarin ya. Jadi instruktur sebelumnya, sebelum saya yang kemarin sudah meminta ini karena merupakan prosedurnya, kira-kira begitu Bapak Ibu nggih. Jadi prosedurnya saya harus mengirimkan link kuesioner seperti itu, jadi minta bantuannya Bapak Ibu untuk mengisi. Kuesioner saya sudah kirimkan di kolom chat. Ya, lalu kuesioner sudah. Satu lagi untuk modul bagi yang Bapak Ibu yang ingin membaca nanti, mengakses modul kita sudah buatkan juga. Jadi modul pelatihan dari Office, Google Form, lalu Zoom Meeting itu dapat diakses pada link yang saya kirimkan juga di kolom chat. Ya, jadi seperti itu, ada kuesioner dan ada modul. Oke, lalu untuk presensi sebentar saya share pada akhir sesi nggih Bapak Ibu, presensi dan post testnya. Ya, jadi pada sesi tengah mid ya, sesi middle saya berikan link kuesioner dan link modul untuk peserta. Sebentar presensi dan post test saya berikan pada akhir sesi. Ya, Bu Yuri apakah sudah kembali ke posisi atau bagaimana? Atau saya yang melanjutkan mungkin? Izin Pak, Oke. Silakan Pak. boleh diulang ngirim linknya. Oke, link yang mana nih Pak? Link yang barusan Bapak kirim. Oke. Oke, bisa Pak, bisa. Oke. Tunggu sebentar Pak. Kuesioner dan modul nggih. Nah, sebentar, saya kopas lagi. Kuesioner, lalu modul peserta. Modulnya lengkap, Pak nggih. Jadi Office-nya ada yang kemarin, lalu yang hari ini Google Form ada, sudah dibuatkan modul oleh kampus. Yang Zoom Meeting mungkin besok materinya itu sudah ada juga modulnya di situ. Ya bisa dijadikan koleksi. Bu Yuri? Oke ya, supaya tidak terbuang banyak waktunya supaya biasa lebih cepat. Gimana Bu? Sudah? Iya. Oke. Bisa Ibu lanjutkan? Yap.
Bisa. Jadi Bapak Ibu, saya kan ada ngirim link tuh Pak Ibu. Jadi data tersebut, data itu setelah diisi dulu Pak Andika. Jadi diisi dulu, ya, diisi dulu. Jadi saya minta tolong Saya ada yang isi dah. peserta, ya, kepada peserta ya. Jadi link yang tadi saya share itu ya, itu setelah diisi baru datanya bisa diambil, begitu Pak Andika. Linknya yang harus mana ya Bu? diisi dulu kuesionernya. Coba Yang tadi dikirim saya ulang. share linknya ya. Sebentar, ada banyak link soalnya. Oke, udah. Iya. Sudah, saya isi ya. Oke, sudah. UTW. Perwakilan Desa Adat Panjer ya. Iya. Nah, ini jumlah anak, saya belum punya anak ini, Bu. Oh ya, enggak ada 0 ya. Adanya 1, 2 itu ya. Ya udah 1 aja Pak, anaknya tetangga Pak. Oke, sudah Bu. Your response has been record. Sudah. Oke. Coba. Jadi Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan ke Bapak Ibu. Jadi data tersebut respons setelah ada respon ya. Nah, jika belum ada respon tuh tadi 0 respon Bapak Ibu. Nah, ini dia. Belum di-share. Inilah responnya. Belum share. Oh, belum ya? Belum. Apa-apa, kadang kita lupa share screen gitu. Iya, lupa share screen. Ngobrol gitu. Udah ngobrol aja. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi tadi kan ini question kita ya. Nah, setelah diisi di sini ada responsnya. Sebelahnya Bapak Ibu ini question mana ya? Coba saya aktifkan lagi. Setelah pertanyaan di sebelahnya itu ada respon. Nah, karena hanya Pak Andika seorang lah yang mengisi ya. Jadi responnya cuma 1 Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu ada yang bersedia mengisi Google Form saya, mungkin datanya akan bertambah gitu ya. Jadi misalnya ada 1, karena yang mengisi cuma 1 ya responnya cuma 1. Jika ada 100 ya responnya akan 100. Nah, di sini bagusnya Google Form lagi, dia sudah terlink dengan Google Sheet ya Bapak Andika ya. Jadi sangat mudah. Nah, ini dia meng-create spreadsheet-nya. Jadi udah kayak ke Excel ya Pak Andika ya. Betul. Langsung ya kasih nama atau belakangan juga bisa Bu. Ya select, enggak usah ini. Create new. Langsung di create aja. Itu create-nya kanan atas. Oke. Nah, hapus dulu dong namanya, responnya apa gitu, formnya apa. Ini kan data pelatihan, data peserta ceritanya kan, pelatihan IT seperti itu. Oke. Nah, tinggal di create aja. Nah, jadi Bapak Ibu, data yang tadi kita share lewat link lewat link tadi kita sudah share. Setelah diisi gitu ya, kalau belum diisi responnya masih 0, apa yang perlu di-create ya Pak Andika ya gitu. Nah, setelah diisi Bapak Ibu ya, setelah ada yang memasukkan data begitu nggih. Jadi setelah ada yang memasukkan data, setelah ada yang mengisi data, maka bisa kita cetak nih data tersebut udah bentuknya udah kayak Excel Bapak Ibu. Jadi bayangkan kalau ini datanya banyak nih, sudah termanage dengan baik ya Pak Andika. Bahkan ada waktu pengisiannya pun ada di sini ya Pak Andika ya. Seperti ini ke Bapak Ibu. Jadi Google Form niki kalau bisa dibilang sangat membantu pekerjaan kita ya. Memang apalagi kita memang ada tugas untuk ada kewajiban untuk ngambil data, mencari data, atau mengupdate data, memperbaharui data. Misalnya kita atas sebuah desa, orang yang meninggal sama yang lahir kan pasti mungkin setiap hari ada perubahan gitu. Jadi
nggak harus langsung ke rumah-rumah warga ya, itu apalagi kondisi kayak sekarang, kayak kemarin 2 tahun kemarin COVID gitu, bisa jadi kalau kita tahu nomor handphonenya aja ataupun punya link grup WA atau sama-sama di grup yang sama, itu kita bisa share linknya aja. Jadi audiens ataupun peserta ataupun orang yang kita ingin datanya ada, kita bisa dapat. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, jadi sudah bahkan ada ininya ya. Jadi ada lengkap ya dengan tanggal, waktu, data tersebut diisi gitu ya. Nama pesertanya, perwakilan desa adat mana, nomor induk kependudukan, nomor handphone, jumlah anaknya 1 Pak Andika. Oke, baiklah. Jadi Bapak Ibu sudah bentuk ini gitu. Kalau datanya sudah bentuknya seperti ini, apakah Bapak Ibu lebih mudah atau ketimbang harus door to door gitu cari data? Oke, Bagaimana Bapak Ibu? kalau nyatetnya di kertas kadang nanti tulisannya lupa kebaca gitu. Atau yang nulisin orang lain mungkin warga. Yang nulisnya orang lain, yang bacanya kita, pusing kepalanya ya. Kadang gitu ya. Dan kertasnya lupa naruh di mana gitu ya. Nah, itu. Oh, lagi hujanan ya Pak ya? Nah, itu ya. Luntur ya tinta. Hari ini Denpasar Badung hujan. Iya, hujan benar-benar itu. Jadi begitu Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, Niki udah bentuknya udah kayak Excel. Ya, jadi bisa diolah tinggal lagi. disimpan aja, nggih. Jadi bisa disimpan, bisa di-download. Jadi nah ini mau bentuknya Excel, apa mau bentuknya dokumen gitu ya. Udah ada pilihannya. Misalnya kita mau nyimpen ini, oh ini data ini. Bayangkan dari Google Form yang kita berikan ke audiens atau ke target gitu ya. Itu jika mereka sudah mengisi baliknya atau responnya, feedbacknya itu dalam bentuk seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya sangat mudah ya, sangat mudah, sangat ya gampang lah gitu, daripada yang kita masih konvensional harus ke rumah-rumah, harus nanya satu-satu. Kalau ini tinggal buat pertanyaan, buat tipe jawaban, create link-nya, share link-nya, tunggu responnya ya, bahkan sambil ngopi-ngopi cantik gitu ya, nggak perlu keluar rumah Bapak Ibu ya, udah dapat datanya. Kalau ada yang bilang cari data gitu, udah tinggal share link aja ya, gitu Bapak Ibu. Jadi memang teknologi ada memang untuk mempermudahkan kita ya Pak Andika ya. Betul. Untuk memudahkan kita. Jadi ada teknologi jangan tambah ribet ya. Tambah ribet. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Di sini tinggal disimpan aja. Sempat terputus tadi, bisa untuk mencari ke Excel ini ulang dulu. Itu aja tadi. Terima kasih. Sempat terputus tadi. Sempat terputus, Kenten Pak Nge. Yang bagian mana nih ke Pak sempat terputus nyari dari untuk pas ke Excel-nya pertama ini dari baik Bapak. Saya masih share screen ya Niki ya sebentar. Dari form apanya yang diklik Bu biar bisa Excel. Nah, di sini Pak. Nah, kita ke pertanyaan dulu ya Pak ya. Tadi kan kita buat pertanyaan tuh di Google Form-nya ya. Ini Google Form-nya. Nah, ini kan question, ini adalah pertanyaan. Jadi di sebelah pertanyaan ini ada respons. Nah, kebetulan nih link yang saya share itu yang ngisi cuma Pak Andika, Pak, ya. Jadi responsnya cuma 1. Jadi yang mengisi cuma 1 orang, yaitu Pak Andika. Jadi tinggal klik aja di sini, Pak. Jadi di sini juga kita bisa mengetahui, misalnya kita ngirim link untuk 100 orang, yang ngisi baru 99, berarti masih ada 1 orang yang belum mengisi. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh, ada 1 orang nih yang belum ngisi, siapa nih? Ya, gitu. Nah, dari respon ini, kita bisa klik tanda hijau ini, view response in Sheets. Jadi, bisa melihat responnya itu dalam bentuk Google Sheets. Google Sheets itu hampir sama kayak Excel ya, Pak Andika ya? Betul, kalau Excel itu punyanya Microsoft. Punyanya Microsoft, kalau sheet ini punyanya Google gitu Pak. Ya, tapi hampir sama. Gitu, ya, simpelnya seperti itu. Beda yang punya aja padahal sama aja bentukannya gitu. Oke. Seperti itu Pak. Jadi setelah kita klik respon di sini,
kita klik lagi tanda hijau ya, sheet ini. Tinggal diklik aja, klik. Nah, inilah data yang sudah diisi. Jadi jika 99 orang yang baru mengisi, maka datanya hanya ada 99 orang. Dari sini kita bisa tahu siapa nih yang belum mengisi ya. Atau dari respon aja sebelum kita meng-create ini, misalnya kita memberikan link tersebut untuk 100 orang yang ngisi. Jadi kalau masih responnya di sini masih 99 orang, Bapak Ibu bisa bilang lagi di grup bahwa yang ngisi baru 99 orang. Siapa lagi yang belum ngisi? Ya, di sini nih respon ini. Jadi misalnya ada 1 orang nih yang belum ngisi, siapa? Ayo diisi gitu ya Pak Andika ya. Biasanya gitu kalau kita di grup juga gitu ya. Iya betul. Ayo diisi, ada yang belum ngisi nih, karena ketahuan respon dari Google Form tersebut, misalnya pesertanya 100, baru 99 yang bagikan Google Form tuh udah ngelihat responnya kok baru 99, ada 1 orang nih, pasti dia ngomong di grup, ada 1 orang yang belum ngisi, tolong dong diisi biar sekalian datanya biar bisa diproses gitu Pak, Bapak Ibu ya. Jadi ayo ada 1 orang lagi, siapa nih, ketahuan dah tuh dari situ aja si yang punya Google Form atau yang membagikan Google Form tuh bisa tahu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak sudah jelas tentang bagaimana untuk meng-create ke Google Sheet-nya? Sudah, Anda ini terima kasih banyak. ya, kalau sudah bentuk seperti ini saya rasa Bapak Ibu udah jago. Excel jago, ini pasti lebih jago lagi ya. Udah sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana Pak Andika atau ya peserta pelatihan hari ini, apakah ada pertanyaan lagi? Setelah dari sini Bapak Ibu bisa simpan ya, bisa download. Jadi file, download. Jadi download itu bisa ke Microsoft Excel ya. Microsoft Excel, tinggal diklik, bentuknya udah Excel. Ya, siap diolah kalau lagi. ini kan masih siap diolah lagi untuk menjadi apa aja, apa saja. Kalau kita ngomongin ini kayak database ya Pak ya, kalau Excel ya Pak ya database kecil ya, misalnya database sederhana sudah bisa dipakai untuk database sederhana. Gitu. Ya, bisa untuk bikin laporan nanti ke atasan. Ya, ke atasan ini. Ini bahkan ada waktunya, Pak. Woi, lengkap sekali. Waktu, NIK, jumlah anak. Aduh, saya pengen ketawa nih jumlah anak ya, Pak Andika. Kayak aku dalam, disuruh punya anak. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Tapi kita di sini sharing-sharing saja nih, Bapak Ibu. Sharing session. Ya, jadi sama-sama belajar gitu nih. Ada Bapak Ibu pertanyaan lagi kira-kira? Atau sudah cukup jelas terkait materinya hari ini? Saya rasa Bapak Ibu di sini pada hebat-hebat semua, Pak Andika. Orang udah pada berhasil buat Google Form semua. Tinggal diimplementasikan dalam kegiatannya sehari-hari aja. Ya, betul. Ya Bapak Ibu. Nge. Oke, kalau demikian ini panitianya nggak ada di sini ya? Kita berdua. Panitia, kemarin juga gitu. Oh, kemarin gitu. Ada nggak ya? Nggak ada ya. Ya. Kita aja sibuk. Iya. Takutnya kalau presensi Pak, jangan lupa. Iya. Nggak, kalau nanti share presensi kan berarti udah selesai gitu. Oh, saya gitu. lupa. Pak Andika ada yang mau disampaikan? Saya sih enggak, ya udah semua tadi oleh Ibu sih. Oke ya Bapak Ibu, kalau demikian berikutnya sebagai penutup ya, berhubung materi sudah, lalu yang ditanyakan juga sudah gitu ya. Jadi saya rasa tidak apa-apa selesai lebih awal. Itu Bu Yuri kira-kira nggih? Ada yang baru bergabung ya nih Keng? Tribuana Sekarsari? Enggak sih, kan kita startnya jam 1. Tribuana Sekarsari enggak ya? Oke. Bapak Ibu, sebelum presensi saya berikan post test nggih. Jadi di kolom chat bisa dilihat sekarang sebentar. Nah, itu ya, jadi kita ada evaluasi kembali pre-test dan post-test. Silakan diisi, itu Google Form juga gitu ya.
Itu Google Form juga tapi saya yang bikin. Pretest sudah, post-test sudah. Terakhir saya akan share link presensinya. Sebentar. Nah, kuesioner Jangan sudah. lupa sesi foto bersama ya Pak Andika ya. Perlu ada gitunya, Bu? Kemarin nggak sempat foto. Oh gitu. Saya kemarin nggak sempat foto loh sama bapak-bapak dan ibu-ibu peserta. Oke, baik Bapak Ibu, link post-test dan link presensi sudah saya berikan di kolom chat, bisa dilihat nih dan diisi, tidak terburu-buru nih, tidak ada jam tutupnya. Kalau nggak sempat sekarang juga bisa sebentar setelah sesi ini ditutup maksud saya. Ya masih bisa diakses linknya, silakan. Lalu ini langsung ditutup aja Bu ya, nggak apa-apa ya? Silahkan Pak Andika. Oke, jadi Silahkan. izin Biar tidak karena memang sudah selesai ya materinya Pak Andika ya. Karena Google Form ya cuma segitu aja. Kecuali kalau Office kayak kemarin kan ada banyak yang perlu dibahas kayak Word, Excel sama PowerPoint. Kok bapak-bapak di sini sama ibu-ibu di sini udah jago-jago Pak Andika. Oh gitu. Excel dan Word ya, benar. Oke, kalau begitu terima kasih kepada Bapak Ibu semua desa adat yang hadir pada kesempatan kali ini. Salam kenal dari Tiang Andika, dari Sticky Instiki Panjar bersama Bu Yuri. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya dari segi penyampaian. Lalu tadi mungkin ada gangguan-gangguan teknis sedikit. Mohon maklum bersama karena Niki daring ya, kita tidak ada di Wantilan di aula yang sama. Jadi suasananya akan beda-beda gitu nih. Lalu apalagi ya terkait link bisa diisi. Lalu apalagi Bu? Kira-kira ada yang belum kah? Baca dunonan acaranya dong Pak. Yang dibagikan di hari terakhir kemarin itu. Udah semua. Udah ya, pretest, post-test sudah ya. Presensi udah, modul udah, kuesioner udah. Presensi sudah, modul sampun. Kuesioner? Sudah. Kuesioner Pak Andika? Sudah Bu, sudah. Tadi sudah. Jadi terakhir nih, untuk yang terakhir apakah ada kendala untuk pretest, post-test, absen dan lain sebagainya? Linknya sebelum kita akhiri. Kayak enggak ada sih Bu. Ini BTW saya sudah sambil foto bersama ya, saya sudah screenshot, Ibu Yuri tidak usah khawatir. Kasih tahu dong. Oh gitu. Nah ini Desa Adat Pumahan, ayo Pak aktifkan kameranya. Tadi kita masih foto bareng. Masih presensi sama post-testnya. Jadi biar nggak putus-putus jadi tutup dulu. Oke. Ayo Pak Andika kita foto lagi ya. Kemarin kita nggak sempat foto ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu minta nyalakan cam-nya paling 5 menit aja, saya akan screenshot. Nggak nyampe 5 menit, semenit aja Bapak Ibunya. Ya, saya akan screenshot. Wah ini ada Bapak yang pakai kepala beruang nih. Canggih. Oke Bapak Ibu, canggih. Minta dinyalakan cam-nya ya. 1, 2, 3. Oke, ulang ya Bapak Ibu ya, sekali lagi ya. Lagi Pak. Ya, sebentar. Mana aplikasi screenshot saya nih? 1, 2, 3. Oke, sebentar lagi Bu. Sekali dong, sticky. Lagi sekali. Sticky lagi. Tuh, sticky lagi sekali Pak. Ayo Pak. Iya, sabar Bu, sabar. 1, 2, 3. Sip. Bapak Ibu tunggu nih, jangan. Terima kasih. Fotonya akan saya kirimkan di kolom chat. Bisa nggak ya? Terima kasih. Bisa dong. Terima kasih atas atensinya sore hari ini Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa ngirim foto, Terima kasih atas waktunya. Nggak bisa ngirim foto? Waduh. Ya Bapak Ibu kalau ada yang minat dengan fotonya boleh kontak Tiang nggih. Atau nanti ada urusan apa ya, pelatihan apa sejenis. Main-main ke Panjer gitu ya. Ya. Kalau offline ini seru sekali Pak Andika. Ya, Bu Yuri mungkin bisa langsung chat nomor HP-nya, siapa tahu nanti ada perlu apa gitu, ada kendala apa, kita masih bisa lanjut hubungan pertemanannya ya. Jadi kolega. Tidak berakhir di sini ya, benar-benar. Di sini gitu nggih.
Terima kasih Bu Yuri dan Pak Adi, makasih banyak. Sukses mewali Bapak atas apresiasinya ya, maksudnya hadir dari siang sampai sore, dan kami mohon maaf jika ada kekurangan dari kata-kata, kesalahan kata-kata. Saya juga kebetulan dari rumah ya Bapak Ibu, jadi ada gangguan dari, aduh itu memang nggak bisa saya skip itu ya. Kalau kemarin saya memang dari kampus Bapak Ibu, kalau hari ini nggak keburu ke kampus, jadi karena ada kegiatan lain. Nah, untuk hari ini saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang bisa bergabung join dari kemarin hari ini. Masih ada besok ya Pak ya, Bapak Ibu ya, sekali lagi ya. Ya. Masih ada besok Bapak lagi Ibu. sekali. Ada besok lagi sekali. Ya, besok lagi sekali. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya ya, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi dari Instiki mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ya, jadi kegiatan ini adalah kerjasama dengan Dinas PMA gitu, bersama dengan Instiki. Jadi sampai Desember ini karyonya nyecer gitu. Karyonya nyecer. Dan semoga tetap semangat Bapak Ibu, dan semoga ilmu yang sharing-sharing tadi bermanfaat, bisa diterapkan di kegiatan sehari-harinya. Oke, saya rasa itu saja dari saya dan Bu Yuri. Sekali lagi terima kasih. Saya akan akhiri Zoom-nya. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih.